Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Nabi Sidz alaihi salam adalah putra Nabi Adam alaihi salam. Tapi Nabi Sidz alaihi salam tidak termasuk dalam 25 nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Quran. Sebenarnya jumlah nabi dan rasul lebih dari 25. Pada sebuah riwayat dikatakan jumlah nabi dan rasul mencapai 124.000. 312 diantaranya adalah Rasul. Dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya tentang jumlah para nabi itu adalah 124.000 nabi. Para sahabat bertanya lagi, lalu berapa jumlah Rasul di antara mereka? Beliau menjawab 312 nabi atau 312 Rasul. Hadis riwayat At-Tirmizi. Mengutip dari buku Qasas Al-Anbiya yang diterjemahkan oleh Saifullah MS, Ibnu Katsir menyebutkan bahwa makna nama Sidz adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nama itu diberikan oleh Nabi Adam dan istrinya Hawa kepada Nabi Sidz yang baru lahir setelah terbunuhnya Habil di tangan saudaranya sendiri. Meski tidak setenar nabi lain, Nabi Sidz alaihissalam mendapatkan 50 lembar suhuf dari Allah agar disampaikan kepada umat manusia. Suhuf adalah kumpulan lembaran yang berisi firman Allah. Awal kehidupan Nabi Sidz alaihissalam. Mengutip buku Akhlak Para Nabi oleh Taj Langrodi, ketika Nabi Sidz dilahirkan, Nabi Adam sudah berusia 930 tahun. Nabi Adam sengaja memilih Nabi Sidz untuk melanjutkan perjuangannya, sebab anak Nabi Adam yang satu ini memiliki kelebihan dari segi keilmuan, kecerdasan, ketakwaan, dan kepatuhan dibandingkan anak lainnya. Nabi Sidz adalah pelaksana wasiat dari Nabi Adam setelah beliau kehilangan putra kesayangannya Habil. Ia lahir 5 tahun setelah Qabil membunuh Habil, tepatnya 235 tahun setelah Nabi Adam diturunkan dari langit ke bumi. Nabi Sidz alaihissalam memilih bertempat tinggal di Mekah, tempat dia bisa secara terus-menerus melaksanakan haji kecil atau umroh dan haji besar di sana, yang membangun kembali Ka'bah menggunakan lumpur kental dan tumpukan batu. Diwasiatkan menjaga nur Nabi Muhammad SAW. Nabi Sidz adalah penerus setelah Nabi Adam dan Hawa yang dipercaya untuk menjaga nur Nabi Muhammad SAW. Menukil buku kumpulan tanya jawab keagamaan karya Kiai Abdul Alif, pada sebuah riwayat diriwayatkan atau dikatakan bahwa Allah pertama kali menciptakan nur Nabi Muhammad selama dia menciptakan Adam, Hawa, alam semesta sebesar ini. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabani dalam kitab Hujjatullah menyebutkan bahwa sebelumnya nur Nabi Muhammad selalu tampak bersinar di wajah Nabi Adam, bercahaya seperti matahari yang bersinar terang. Kemudian Allah mengambil sumpah perjanjian dari Nabi Adam agar selalu menjaga nur tersebut. Nabi Adam menerimanya dengan sukacita. Kemudian nur itu bersemayam di dalam diri Siti Hawa. Setelah itu lahirlah seorang putra yang bernama Nabi Sidz alaihissalam. Awalnya nur yang berada di dalam diri Hawa kemudian dipindahkan ke dalam Nabi Sidz alaihissalam. Nur tersebut tampak wajah Nabi Sidz alaihissalam sehingga Nabi Adam selalu memperhatikan dan menjaga Nabi Sidz alaihissalam. Nabi Sidz alaihissalam tumbuh menjadi pribadi dengan akhlak yang mulia. Bahkan Allah mengirimkan seorang bidadari yang cantik dan rupawan untuknya. Mengacu pada buku The Prophet, kisah Nabi 25 Nabi Allah karya Diah Novianti, wafatnya Nabi Sidz alaihissalam terjadi ketika beliau jatuh sakit. Sebagai penggantinya, ia menunjuk putranya yang bernama Anus untuk melaksanakan wasiatnya. Nabi Sidz alaihissalam meninggal pada usia 912 tahun dan dimakamkan di samping makam kedua orang tuanya, yaitu di Gua Gunung Abu Qubais. Sahabat yang beriman, itulah kisah Nabi Sidz putra Nabi Adam alaihissalam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, ini adalah kisah tentang seorang nabi kedua setelah Nabi Adam alaihissalam yang jarang diceritakan. Ini bukan kisah tentang Nabi Idris alaihissalam, karena ternyata masa di antara Nabi Adam dan Nabi Idris ada seorang nabi yang diutus oleh Allah.
Beliau adalah Nabi Sits alaihissalam, anak kesayangan Nabi Adam alaihissalam dan sekaligus guru dari Nabi Idris alaihissalam. Nabi Sits alaihissalam adalah hadiah dari Allah kepada Nabi Adam atas kesabarannya terhadap ujian yang Allah berikan kepadanya ketika Habil terbunuh oleh saudaranya. Selama setahun pasca kematian Habil, selama itu pula Nabi Adam tidak pernah tertawa dan bahkan sampai tidak bergaul dengan istrinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam, "Hai Adam, sampai kapan tangis dan kesedihan ini? Sesungguhnya aku akan memberikan pengganti dari anak itu Habil untukmu dengan anak yang terpercaya dan akan menjadi nabi. Dan dari keturunannya akan kujadikan para nabi hingga hari kiamat. Tandanya adalah dia akan dilahirkan sendirian, tidak memiliki saudara sekandung. Apabila anak itu telah hadir, maka namailah dia dengan nama Sits." Pada suatu hari, Hawa melahirkan seorang anak laki-laki yang tidak memiliki kembaran seperti biasanya. Maka Nabi Adam alaihissalam memberi nama anak itu dengan nama Sits yang memiliki arti anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sits alaihissalam lahir 5 tahun setelah terbunuhnya Habil, yaitu sekitar 235 tahun setelah Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Beliau dilahirkan ketika Nabi Adam alaihissalam berusia 930 tahun. Nabi Sits memiliki kelebihan dari segi keilmuan, kecerdasan, ketakwaan, dan kepatuhan dibanding anak Nabi Adam yang lain. Setelah Nabi Adam alaihissalam meninggal dunia, posisinya digantikan oleh Nabi Sits alaihissalam yang pada saat itu beliau diwasiatkan untuk memimpin kaumnya dan membimbing ke jalan yang benar. Selama dipimpin oleh Nabi Sits alaihissalam, kota yang ditinggali kabilah ini menjadi tenang dan tentram, tidak ada tindak kejahatan yang terjadi. Berbanding balik dengan kabilah Qabil yang di dalamnya terjadi kerusakan moral yang luar biasa dan tindak kejahatan di mana-mana. Karena untuk pertama kalinya sepanjang sejarah manusia, di kabilah Qabil inilah terjadi yang namanya tabaruj, yaitu para wanita yang bersolek dan menampilkan kecantikannya secara berlebihan dengan cara yang tidak pantas. Melihat peluang itu, iblis pun datang ke kabilah Qabil dengan menyerupai bentuk manusia dan bekerja di tukang pandai besi. Di tempat inilah iblis membuat seruling dan dengan seruling inilah dia mengenalkan bunyi-bunyian dan nyanyian yang tidak ada faedahnya pada semua orang yang membuat mereka semakin lalai mengingat Allah. Ketika kabilah Qabil memainkan musik dan nyanyian yang semakin lama semakin keras hingga suaranya terdengar sampai ke pegunungan tempat tinggal Nabi Sits alaihissalam dan kaumnya. Orang-orang kaum Nabi Sits yang mendengarnya merasa bising dan menjadi penasaran. Karena sebelumnya mereka sama sekali tidak pernah mendengar suara-suara itu. Akhirnya beberapa pemuda dari kaum Nabi Sits alaihissalam turun dari gunung dan mengecek apa yang sedang terjadi di sana. Sesampainya di lembah tempat kabilah Qabil bermukim, para pemuda ini mengintip kegiatan yang sedang dilakukan oleh kaum Qabil ini. Menurut riwayat dari Abdullah ibnu Abbas, perempuan dari kabilah Qabil memiliki paras yang cantik sedangkan laki-lakinya kurang tampan. Sedangkan perempuan dari kabilah Nabi Sits kurang cantik dan laki-lakinya memiliki paras tampan. Ketika para pemuda ini melihat para wanita dari kabilah Qabil, mereka takjub akan kecantikan yang dimiliki oleh wanita keturunan Qabil. Ditambah mereka tidak menutup aurat dan berdandan secara berlebihan. Akhirnya para pemuda itu kembali ke atas gunung dan mengabarkan kepada pemuda lain bahwa di lembah sana ada sekelompok perempuan yang sangat cantik. Secara berbondong-bondong para pemuda kaum Nabi Sits turun dari tempat mereka menuju lembah di mana kaum Qabil sedang melaksanakan perayaan. Kemudian mereka melihat para wanita yang ada di sana memiliki paras yang cantik. Dengan keadaan demikian mereka mulai bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Buan mereka yang bebas tanpa batas membuat hawa nafsu bergejolak dengan sangat keras. Alunan musik yang mendayu-dayu yang pada akhirnya membuat mereka melakukan perzinahan dengan bebas sesuka hawa nafsu mereka. Para ulama mengatakan bahwa ini adalah awal mula terjadinya perzinahan di alam semesta. Sahabat yang beriman, itulah sepenggal kisah Nabi Sits alaihissalam, anak kesayangan Nabi Adam alaihissalam. Semoga semakin menambah wawasan kita tentang tarikh Islam atau sejarah Islam. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.
walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.